Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul tentang ibu hamil dan menyusui ya dalam menyikapi puasa atau bagaimana mereka dalam masalah rukhsah dan kemudahan dalam berpuasa. Nah, di sini saya ingin membagikan sedikit faidah yang kita ambil dari kitab Sahih Fikih Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayyid Salim. Ya, kitab ini kitab yang membahas tentang perkara-perkara fikih dan juga telah diberikan komentar atau ta'liq oleh masyayikh seperti Syekh Al-Albani dan juga Syekh Al-Utsaimin dan Syekh bin Baz. Dan masalah ibu hamil dan menyusui ini tadi, beliau mengatakan, idza khafatal hamil 'alal janin aw khafatal murdi 'ala radi'ihi qillatal laban aw dhiya'atihi wa nahwi dzalika bis-shaum fala khilafa fi annahu yajuzu lahuma al-fitru. Kalau seandainya ibu hamil khawatir terhadap janinnya atau ibu yang menyusui khawatir terhadap anak susuannya, khawatir akan berkurangnya susu atau hilang ya ASI-nya akibat puasa dikarenakan berpuasa, fala khilafa fi annahu yajuzu lahuma al-fitru, maka tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwasanya mereka berdua itu boleh untuk tidak berpuasa. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafir syatras shalah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-shaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi orang yang bersafar dalam hal salat. Ya, orang yang bersafar itu diberikan keringanan untuk mengqashar salat yang 4 rakaat. Ya. Wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-shaum. Dan begitu juga Allah memberikan keringanan kepada musafir, orang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Ya. Jadi para ulama sepakat, tidak ada khilaf di situ bahwasanya ibu yang menyusui dan ibu yang hamil, ya kalau dia khawatir terhadap janinnya maka boleh untuk tidak berpuasa. Lakin ikhtalafal ulama fi ma yajibu 'alaiha idza aftarata 'ala khamsati aqwal. Namun para ulama berselisih, ya berbeda pandangan tentang apa yang menjadi kewajiban bagi ibu hamil dan menyusui tadi apabila mereka tidak berpuasa. Ada lima pendapat dalam masalah ini. Ya. Al-awwal, yang pertama, alaihimal qada wal it'am an kulli yaumin miskinan. Ya, pendapat pertama mengatakan wajib bagi keduanya, bagi ibu hamil dan menyusui, untuk mengqadha puasa mereka dan memberikan setiap hari yang mereka tinggalkan makanan untuk satu orang miskin. Atau istilah kita biasa sebut dengan fidyah, ya. Jadi selain dia mengganti puasanya, dia juga membayar fidyah untuk satu hari yang ditinggalkan adalah satu orang fakir miskin. Pendapat ini ya dikatakan oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, wa inda Syafi'iyah wal Hanabilah, dan menurut pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, ya ini harus kita bedakan ya. Syafi'iyah itu berbeda dengan Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu adalah Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Asy-Syafi'iyah adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab yang disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga Al-Hanabilah adalah mazhab yang disandarkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, annahuma idza aftarata khaufan ala nafsihima fa 'alaihim al-qada faqat. Ya, menurut dua mazhab ini bahwasanya ibu menyusui dan ibu hamil apabila tidak berpuasa karena takut terhadap dirinya, ya, bukan karena khawatir terhadap anaknya, tapi khawatir karena terhadap dirinya, fa 'alaihim al-qada faqat. Maka mereka hanya wajib mengqadha saja, tidak wajib memberikan fidyah, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan alaihim al-qada wal it'am an kulli yaumin miskinan. Wajib untuk mengqadha puasa dan memberi makan satu hari yang dia tinggalkan satu orang miskin. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan alaihimal qada faqat.
ya. Kewajiban untuk keduanya tadi hanya qada saja. Wa huwa mazhabul Auza'i wa Tsauri wa Abi Hanifah wa ashabihi wa Abi Thur wa Abi Abid au Ubaid. Ya, ini adalah mazhab Al-Auza'i, mazhab Imam Ats-Tsauri, mazhab Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Juga Imam Abu Thur dan Abu Ubaid, ya, yang mengatakan bahwasanya mereka hanya wajib qada saja, tidak ada memberikan fidyah lagi. Itu adalah mazhab para imam-imam ini. Wa haula i'tabaru dalalata iktiranil musafir bil hamil wal murdi fil hadis al mutaqaddim. Mereka, para imam ini, bagaimana bisa sampai kepada kesimpulan ini? Mereka mengambil dalil perbandingan antara seorang musafir dengan hamil dan menyusui dalam hadis yang kita sebutkan di awal tadi, ya. Innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafir wa syatra shalah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi as-shaum. Ya, hadis ini yang dimaksud. Jadi mereka mengambil membandingkan antara musafir dan ibu hamil sedang menyusui. Seorang musafir, kata mereka, itu mengganti puasanya pada hari lain. Au qasu al-hamil wal murdi 'alal marid awil musafir. Atau mereka ini mengkiaskan ibu hamil dan menyusui dengan orang yang sakit atau musafir. Nah, kemudian Syekh Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayyid Salim ini tadi, beliau kemudian memberikan bantahan. Waqad uridu, ya, ala hadzal qaul, maka katanya sudah beliau berikan sanggahan terhadap pandangan yang kedua ini, annal musafir innama lazimahu al-qada bi nassin kharijin anil hadis. Bahwasanya, kata beliau, musafir itu diwajibkan untuk mengqada puasanya karena ada nas selain dari nas di dalam hadis ini tadi, nas lain maksudnya. Wa huwa qauluhu ta'ala, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dia sedang melakukan safar, perjalanan, maka hendaklah dia mengganti pada hari yang lain. Nah, jadi kata beliau, kalau musafir serta marid ini tadi ada dalil yang khas, yang khusus yang menjelaskan mereka wajib mengganti, mengqadanya. Ammal hamil wal murdi fala dalila ala ijabil qada alaihima. Sedangkan ibu hamil dan menyusui, tidak ada dalil yang mewajibkan mereka mengqada, ya, yang mewajibkan qada atas mereka berdua, ya. Summa, kata beliau, kemudian bi imanin nazar fil hadis, kalau kita betul-betul lebih teliti lagi dalam masalah hadis yang tadi, ya, hadis yang pertama tadi, dengan menganalisa lebih mendalam, naro annal musafir idza qassara shalah fi safar la yutalab ba'da ruju'ihi bi itmami ma kana qassarahu min rakaat. Kita melihat bahwasanya musafir apabila mereka diberikan rukhsah untuk mengqashar salatnya di dalam safar mereka, la yutalab ba'da ruju'ihi, mereka tidak diminta setelah mereka pulang kembali untuk menyempurnakan apa yang mereka qasorkan dari rakaat salat tersebut. Ya, misalnya kalau dia safar, dia sholat isya 2 rakaat, ketika dia sampai di rumah dia tidak diperintahkan untuk melengkapi 2 rakaat lagi, katanya. Maka kata beliau, falyakul kadzalika, maka harusnya kita katakan juga, innal hamil wal murdi la yalzamani bi qada'i ma aftaratahu. Maka sesungguhnya ibu hamil dan menyusui juga tidak diwajibkan untuk mengqada apa yang mereka tinggalkan dari puasa. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya mereka hanya wajib mengqada saja, walaupun kemudian langsung diberikan catatan, ya, diberikan catatan oleh Syekh Kamal bin Sayyid Salim ini tadi. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan ats-tsalis alaihim al-it'am faqad dunal qada. Ya, mereka hanya wajib untuk memberikan fidyah saja, memberikan makan kepada satu orang miskin untuk 1 hari yang mereka tinggalkan, faqad dunal qada, ya, tanpa wajib mengqada, ya. Wa huwa aksus sabiq, dan pendapat ketiga ini tentunya berseberangan dengan pendapat yang kedua, ya. Kalau pendapat yang kedua tadi mengatakan hanya wajib qada saja, pendapat yang ketiga ini mengatakan hanya wajib memberikan fidyah saja.
Wa bihi qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa huwa mazhab Ishaq. Dan yang berpendapat seperti ini adalah Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini salah seorang sahabat, ya, dan masyhur. Wa Ibnu Umar juga salah seorang sahabat, Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Wa huwa mazhab Ishaq, dan ini juga mazhab Imam Ishaq. Wa huwa ikhtiyarul Allamah Al-Albani rahimahumullah. Dan pendapat ini pula yang kemudian dipilih oleh Al-Imam Al-Albani. Ya. Nah, kemudian beliau di sini melanjutkan menjelaskan tentang pendapat Ibnu Abbas, ya. Wa an Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas. Qala, beliau mengatakan, rukhisa lisy-syaikhil kabir wal ajuzil kabirah fi dzalika. Ya, diberikan rukhsah kepada orang tua yang sudah tua dan nenek yang sudah tua dalam masalah ini. Nah, ini merupakan tafsir beliau dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah, ya, ayat 184, ya. Ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, tafsir beliau menafsirkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang sanggup untuk berpuasa, fidyah, membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ayat ini, kata beliau, wa huma yutiqanis shaum. Ya, bahwasanya dua orang ini, nenek tua ataupun kakek yang sudah tua ini, mereka sanggup untuk berpuasa, namun diberikan rukhsah yuftirani insya'a. Namun mereka boleh untuk tidak berpuasa kalau mereka ingin. Fayut imani kulla yaumin miskina. Maka sebagai gantinya mereka memberikan fidyah untuk satu hari yang mereka tinggalkan satu orang miskin. Wala qada alaihima, dan mereka tidak diwajibkan untuk mengqadanya. Ya. Summa, kata beliau, ini catatan beliau, summa nasakha dzalika fi hadil ayah. Kemudian hukum tersebut, hukum orang tua yang sanggup berpuasa tapi boleh memilih untuk tidak berpuasa, hanya memberikan fidyah itu tadi, kata beliau, dinasakh, dihapus hukumnya fi hadhil ayah, di dalam ayat selanjutnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ya, barang siapa yang melihat di antara kalian yang melihat hilal sampai masuk bulan Ramadan, maka hendaklah mereka berpuasa. Jadi ayat sebelumnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang awalnya itu umum untuk yang sanggup berpuasa dengan yang tidak sanggup berpuasa sama-sama boleh untuk tidak berpuasa, itu kemudian dinasakh, dimansukhkan oleh ayat ini. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sehingga ketika ayat ini sudah turun, maka kakek yang tua tapi dia sanggup berpuasa, tidak ada masalah kalau berpuasa. Begitu juga nenek yang sudah tua, dia juga sanggup berpuasa dan tidak ada masalah berpuasa, maka ketika itu wajib untuk berpuasa. Ya. Jadi kalau sebelumnya itu dua-duanya boleh, mau dia sanggup mau tidak sanggup boleh memilih untuk berpuasa atau tidaknya. Namun setelah turun ayat ini, maka hukum yang pertama tadi dimansukhkan. Jadi memang di dalam istilah ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran, ada istilah nasikh dan mansukh. Ya. Dan ini juga salah satu penerapannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa thabata lisy-syaikhil kabir wal ajuz al-kabirah idza kana la yutiqani shaum. Dan kemudian ditetapkan, ya, hukum boleh untuk tidak berpuasa tadi bagi orang yang sudah tua, atau baik laki-laki maupun perempuan, idza kana la yutiqanis shaum, apabila keduanya tidak sanggup berpuasa. Wal hubla wal murdi idza khafata, dan ibu hamil dan menyusui apabila mereka khawatir. Wa at'amata kulla yaumin miskina, maka keduanya wajib memberikan fidyah untuk satu hari yang mereka tinggalkan satu orang miskin. Ya. Nah, wa fi qawlihi sabata, dalam ucapan beliau, ucapan Ibnu Abbas, sabata ini tadi, isy'arun bi anna hadal hukma fi haqqi
man la yatiqu shaum kana masyru'an kama kana masyru'an fi haqqi man yutiqu shaum. Ya, ucapan beliau sabata, ya tetap, ya itu memberikan pengertian bahwasanya hukum ini fi haqqi man la yutiq as-shauma kana masyru'an, bahwasanya hukum orang yang sanggup berpuasa, orang yang tidak sanggup berpuasa ini sebelumnya sudah ada, sebagaimana juga sudah ada bagi orang yang sanggup berpuasa tadi. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi ya. Fanusikha hada wastamarra al-akhar. Maka hukum yang orang yang sanggup tadi dihapus, sementara hukum orang yang tidak sanggup tadi tetap dilanjutkan. Ya. Wa kullu min syar'iyyatihi wa istimrarihi innama arafahu Ibnu Abbas minas sunnah wa laysa minal Qur'an. Dan dari mana Ibnu Abbas mengetahui tentang nasah dan mansukh ini tadi? Dikatakan bahwasanya dia mengetahuinya adalah dari hadis, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan dari Al-Qur'annya sendiri. Ya, karena di Al-Qur'annya tidak ada dijelaskan tentang ini. Ya. Dan nasah mansukh ini juga salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menasahkan suatu hukum atau memansuhkannya, begitu ya. Nah, wa yu'ayyidu hadza anna Ibnu Abbas asbata hadzal hukma lil hubla wal murdi idza khafata wa min az-zahir jiddan annahuma laysata kasyaikh wa syaikhah fi adamil istita'ah bal innahuma mustati'atani. Dan sebagai penguat dalam masalah ini adalah bahwasanya Ibnu Abbas menetapkan hukum ini, boleh untuk tidak berpuasa tadi dan hanya membayar fidyah bagi ibu hamil dan menyusui idza khafata, apabila mereka berdua khawatir. Wa minaz zahir jiddan, dan sudah nyata sekali bahwasanya keduanya tadi bukanlah seperti kakek atau nenek yang tidak sanggup berpuasa. Ibu hamil pada dasarnya sanggup untuk berpuasa, namun karena dia khawatir terhadap janinnya, ya, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Walida, dan untuk itulah maka kana ya'mur walidatan lahu hubla an tuftir wa yaqul anti bimanzilatil kabir alladhi la yutiq as-siyam fa'aftiri wa at'imi an kulli yaumin nisfa sa'in min hintah. Berdasarkan untuk itulah makanya beliau, yakni Ibnu Abbas, pernah memerintahkan kepada anak perempuannya yang hamil untuk tidak berpuasa. Wa yaqul, kemudian dia mengatakan, anti, engkau sama kedudukannya seperti orang tua yang tidak sanggup berpuasa. Fa'aftiri, maka hendaklah berpuasa. Wa at'imi, dan berilah makan, an kulli yaumin, dari setiap hari yang engkau tinggalkan, nisfa sa'in min hintah, setengah sa' dari gandum. Jadi fidyahnya adalah setengah sa' dari makanan pokok kita. Nah, famin aina a'tahuma Ibnu Abbas hadzal hukma ma'a tasrihi bi anna hadhil ayah mansukhah dzalika minas sunnah bila raib. Nah, beliau kan mengatakan bahwasanya ayat di atas ini telah dimansuhkan. Maka dari mana pula beliau memberikan hukum kepada ibu hamil ini, ma'annahu, padahal beliau mengatakan ayat tersebut mansuh. Dzalika minas sunnah bila raib. Maka sudah bisa dipastikan, kata penulis buku ini, beliau mendapatkan hukum tersebut dari sunnah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari ayat. Wa an-Nafi' qala, dari Nafi' beliau mengatakan kanat bintun libni Umar tahta rajulin min Quraisy wa kanat hamilan. Ya, dahulu anak Ibnu Umar, anak perempuan Ibnu Umar, ya, yang menikah dengan seorang laki-laki dari Quraisy, wa kanat hamilan, dan dia hamil. Fa asabaha atash fi Ramadan, dan pada bulan Ramadan dia kehausan. Fa amaraha Ibnu Umar an tuftira wa tut'ima an kulli yaumin miskina. Maka Ibnu Umar ketika itu memerintahkan anak perempuan tersebut, anaknya maksudnya, untuk berbuka dan memberikan fidyah untuk satu hari yang dia tinggalkan satu orang miskin, dan tidak ada perintah untuk menggantinya.
Ini pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya ibu hamil dan menyusui hanya wajib membayar fidyah saja tanpa wajib mengqadha. Sedangkan pendapat yang keempat mengatakan al-qadha 'alal hamil. Ya, qadha bagi ibu hamil wajib mengqadha, sedangkan ibu yang menyusui mengqadha sekaligus juga memberikan fidyah. Wa bihi qala Malik wa huwa qaulun inda Syafi'iyah. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik dan sebagian dari satu pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Nah, pendapat yang kelima, al-khamis. Nah, ini lebih mudah lagi ya, al-khamis ini. Laisa alaihi ma qadha wala it'am. Tak ada kewajiban untuk mengqadha puasa dan tidak ada pula kewajiban untuk fidyah bagi ibu hamil. Wa huwa mazhab Ibnu Hazm, dan ini merupakan mazhab Imam Ibnu Hazm. Qala wa idza saqata as-shaum fa ijabul qadha alaihima syar'un lam ya'danillahu ta'ala bihi. Nah, apabila hukum puasa itu sudah tidak lagi wajib bagi ibu hamil, maka kata beliau mewajibkan qadha atas keduanya adalah syariat yang tidak Allah izinkan. Artinya Allah tidak ada memerintahkan untuk mengqadha, kata beliau. Ya, kenapa pula diwajibkan untuk mengqadha? Walam yujibillah ta'ala al-qadha illa 'alal marid wal musafir wal haid wan nufasa wa muta'ammidal qayyi. Dan Allah, kata beliau, tidak mewajibkan untuk mengqadha kecuali hanya orang yang sakit, musafir, haid, nifas, atau orang yang sengaja muntah. Wa ammat taklifuhum it'aman, sedangkan mewajibkan mereka membayar fidyah, kata beliau, fala yajuzu li ahadin ijabu gharamihi lam ya'ti biha nassun wala ijma'. Sedangkan masalah membayar fidyah tadi, maka tidak boleh seseorang, kata beliau, memberikan kewajiban denda, kewajiban sanksi sementara tidak ada nas atau ijma' yang memerintahkan masalah tersebut. Ini pendapat yang kelima, pendapat Ibnu Hazm. Tidak ada qadha dan tidak ada bayar fidyah. Nah, kemudian qultu, aku mengatakan, siapa yang mengatakan ini? Adalah penulis buku ini, Abu Malik Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayyid Salim, ya. Penulis buku Shahih Fiqh Sunnah ini, beliau mengatakan wa arjah hadhil aqwal annahuma tuftirani wa tut'imani an kulli yaumin miskina. Dan pendapat yang paling kuat menurut beliau, menurut penulis buku ini, adalah bahwasanya ibu menyusui dan hamil tadi berbuka atau tidak berpuasa dan memberikan fidyah untuk satu hari yang mereka tinggalkan satu orang miskin. Atau beliau lebih memilih pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang mengatakan hanya wajib fidyah saja, tidak wajib mengqadha. Wala qadha'a alaihima, dan tidak ada kewajiban mengqadha bagi keduanya. Wa huwa qaulu Ibnu Abbasin, dan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar. Wala yu'lam lahuma mukhalifun minas sahabah, dan tidak diketahui sampai saat ini, kata beliau, ada yang menyelisihi dari sahabat-sahabat lain terhadap pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ya, ingat ya, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ini adalah dua orang sahabat, ya. Dan sampai saat ini belum diketahui ada yang menyelisihi pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam masalah ini. Summa, kata beliau, inna hadis ibni Abbas lahu hukmur rafa' li'annahu hadis sahabi. Dan hadis Ibnu Abbas ini tadi dihukumi sebagai hadis yang marfu'. Ya, hadis marfu' itu hadis yang bisa diterima kalau dia sahih. Ya, walaupun dia tidak sampai kepada Rasulullah, tapi ketika yang menyampaikan itu adalah sahabat, maka dia dihukumi marfu' dan sahih, dan bisa dijadikan hujjah. Apalagi kalau tadi tidak ada satu pendapat lain, tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Ya. Li'annahu hadis sahabi, karena itu adalah merupakan hadis sahabat, ja'a fi tafsir, datang memberikan tafsir, ya ta'allaq bi sababi nuzulil ayah, yang datang memberikan tafsir yang berhubungan dengan sebab nuzul ayah. Fahada hadis musnaddun, dan hadis seperti ini dijadikan landasan kama taqarrara fi ilmil mustalah, sebagaimana itu sudah menjadi suatu hal yang lazim di dalam ilmu mustalah hadis. Wallahu a'lam, kata beliau. Nah, ikhwatal iman azanallahu wa iyakum jami'an, jadi dalam masalah ibu hamil
dan menyusui ini tadi, maka ada 5 pendapat ya yang apa menjadi kewajiban bagi keduanya kalau mereka tidak berpuasa. Ya, sementara kalau untuk berpuasanya sendiri, maka sepakat para ulama keduanya boleh untuk tidak berpuasa. Hanya saja apa kewajibannya terdapat khilaf, dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini sebagaimana disebutkan oleh penulis Sahih Fikih Sunnah ini adalah pendapat yang ketiga yang mengatakan mereka hanya wajib membayar fidyah saja, tidak wajib untuk mengqadha. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan juga perlu sebagai catatan dalam masalah ini adalah masalah khilaf, hendaknya kita berlapang dada, ya, tidak tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyalahkan. Dan dalam masalah khilaf-khilaf seperti ini hendaknya yang menjadi pegangan kita adalah pendapat yang paling kuat pendalilannya, ya. Mana menurut kita pendapat yang paling cenderung kuat dan lebih cenderung hati kita untuk mengambilnya, maka itu yang harus kita pegang tanpa merendahkan orang lain. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.